Dan hello, oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy, sobat santuy sepak bola dalam negeri, sepak bola nasional, supporter Garuda. Oke. Kembali lagi di konten serunya sepak bola nasional bersama Nunuy. Nunuy mau di dalam konten ini mau membahas tentang keoptimisan Nunuy tentang 3 poin pertama yang akan diraih King Indonesia, akan dibawa pulang ke tanah air saat kita besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa sob, kita bertandang di markasnya Cina, walaupun bertandangnya ke di markasnya ibaratnya kita harus memakan dan menempuh waktu yang perjalanan yang cukup lama. Ini tidak apa namanya, tidak menurunkan keoptimisan gua di tengah cuaca yang dingin juga. Tenang, ini cuaca dingin untuk pemain-pemain lokal player kita, pemain kita yang bermain di dalam negeri ataupun pemain-pemain Asia kita lah. Coba kalian pikir, kita itu punya banyak pemain keturunan yang udah biasa bermain di cuaca seperti ini. Malah saat yang pemain-pemain lokal itu kita harus memakai jaket, memakai lapisan baju yang tebal. Pemain-pemain keturunan kita, Tom Haye dan kawan-kawan, Ivar Jenner, terus Jay Ijes cuman hanya memakai jersey training biasa gitu, nggak perlu tebel-tebel ya. Itu merupakan adaptasi cuaca yang bagus karena pemain kita juga udah banyak yang terbiasa bermain dengan suhu cuaca seperti ini juga. Jadi faktor cuaca dingin ini nggak terlalu perlu dikhawatirkan lah. Ini bukan masalah besar. Oke, gue tetap optimis 85% Indonesia akan membawa pulang 3 poin, membawa pulang poin penuh ke tanah air Indonesia. Setelah kemarin dibuktikan kita bisa bermain lebih bagus di Bahrain dibandingkan dengan melawan Australia. Hanya ada transisi dari negatif ke positif aja yang berapa kali ya, seharusnya 2 kali bisa dijadikan gol, itu bolanya patah, bolanya hilang, malah keputusan passingnya nggak tepat, passingnya salah orang ya, segitu ya, intinya nggak bisa dimanfaatkan. Itu harus diminimalisir, bila perlu harus dihilangkan. Oke, kita tahu Cina sedang down parah di dasar klasemen dengan 0 poin, belum pernah meraih hasil imbang satupun, dan sering banget menjadi bulan-bulanan juga untuk beberapa kompetitor di grupnya, dari Jepang, dari Arab Saudi dan segala macamnya gitu kan. Dan Indonesia harus bisa memanfaatkan itu, dan gue optimis Indonesia bisa. Bahkan peluang gue bilang Indonesia bisa menang selisih 3 gol walaupun bermain di tandang, entah itu 3-0, entah itu 4-1. Gue optimis banget sebesar 85%, 15%-nya ya amit-amit lah ya, imbang jangan sampai gitu kan. Kalau kalah nggak ada kepikiran, nggak kebayang banget. Indonesia harus bisa membuktikan. Urusan kemarin yang lawan Bahrain, lawan tuan rumah, biarkan itu federasi, biarkan itu PSSI, biarkan itu manajemen terkait yang melakukan komplain dan protes. Urusan pemain nggak usah memikirkan pemain, hanya fokus di lapangan. Harus dikembangkan lagi tuh yang namanya skema gol yang terjadi pada golnya Rafael Strike. Itu ada kombinasi permainan passing antara Verdong, terus Urat Mangun, terus ada Rafael Strike sendiri, dan akhirnya Rafael Strike membuka ruang, menekuk sedikit ke dalam dan melakukan placing yang sangat bagus. Itu gol perdananya Rafael Strike di timnas senior juga kan sob. Dan itu mesti diperbanyak lagi, mesti ditingkatkan lagi, meski berani untuk melakukan kombinasi dan
dan mencegah error passing untuk counter attack. Ya kita tahu sendiri pemain Cina mempunyai kecepatan yang cukup cepat, bukan cepat banget, bahkan kalau bilang cepat banget kita masih bisa mengimbanginya bahkan melebihinya, tetapi kalau untuk counter attack dan kita kalah orang ya susah juga gitu kan. Pokoknya lawan Cina gue lebih optimis, lawan Cina gue lebih yakin kita bisa membawa pulang 3 poin penuh ke tanah air. 3 poin pertama kita di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, zona ketiga. Untuk susunan pemain, kiper tetap Martin Paes, Jordi Amat dipastikan gak main karena cedera ankle. Ya bagus lah, karena kalau buat kalian yang ngikutin konten-konten gue yang sebelumnya, gue udah memaparkan, gue udah memberi pendapat kalau Jordi Amat itu udah layak banget bisa diganti. Terima kasih banget atas kinerjanya sebagai generasi pemain keturunan pertama di era Sintayong ini. Terus ada Jai Ijes, terus ada Rizky Ridho, terus ada Mesilger, kirinya tetap Verdong. 3 di belakang, Jai Ijes, gue ulangin, Jai Ijes, Rizky Ridho, terus ada Mesilger. Entah itu Rizky Ridho yang bermain di center back sebelah kiri ataupun Mesilger yang bermain di sebelah kiri, enggak masalah siapapun itu, gue yakin bisa. Gue yakin mampu, apalagi kalau Mesilger yang ditaruh di center back sebelah kiri udah pasti bisa solid, dia bakal bisa kerja keras, bakal bisa membuktikan juga, karena Rizky Ridho kan biasa main di 3 back di belakang tapi posisinya sebelah kanan. Terus ada di kirinya ada Verdong, di wing backnya ada Verdong, di kanannya. Nah, kalau masalah Sandy Walsh nggak diturunkan pun nggak masalah, karena kemarin kan di pertengahan babak dia juga diganti gitu kan. Tapi kalau diturunkan ya masih Sandy Walsh. Kalau nggak diturunkan, berani pasang Asnawi, karena Asnawi bakal membuktikan juga, gue yakin, dengan kinerja kerasnya. Apalagi ini cuma lawan Cina, bakal ada uji coba untuk Asnawi kan. Lagi pula kalau dia kelabakan bakal di cover juga oleh Rizky Ridho ataupun Mesilger itu sendiri. Tapi gue yakin Asnawi bisa. Terus 2 di tengah, jangkar tengahnya, kalau Ivar Jenner kemarin gak bermain jelek lawan Bahrain, dia tampil solid, dia tampil keren dalam menjaga kedalaman di lini tengah, dalam duel-duelnya bagus banget, dia solid. Jadi Ivar Jenner dengan Tom Haye. 3 di depannya, gua pengen Rafael Schreck setelah mencetak gol bagus kemarin, gue yakin mentalnya lagi naik lagi, mentalnya lagi terjaga, dia pengen membuktikan lagi. Jadi Rafael Schreck lah yang akan menjadi pilihan gue juga di lini depan. Terus tidak lepas Ragnar Oratmangun sering memberikan konsistensi yang baik juga, yang cukup baik di lini depan. Ya, walaupun posisi aslinya kan nggak central forward, tetapi dia bisa dijadikan penyerang bayangan. Dia lebih sering kan bermain sebagai attacking midfielder ataupun left forward atau wing forward sebelah kiri. Tapi dia bisa dijadikan penyerang lubang berganti-gantian juga dengan Rafael Schreck. Tapi jangan lupa, gue optimis gue pengen melihat Eliano bermain starting line up di winger sebelah kanan, biar dia membuktikan, biar masyarakat Indonesia tahu, oh Eliano gambaran skillnya begini loh. Walaupun ini baru pertama kali dia diturunkan starting line up pertama juga, nggak bisa langsung dinilai full, oh dia bermain jelek, oh dia bermain bagus. Kan nanti di pertandingan selanjutnya kelihatan ada konsistensinya, ada perubahannya, ada naik turun, up and down ya, kayak Rafael Schreck kan
beberapa kali pertandingan terakhir kan, sebelum kayak lawan Australia sebelumnya dia bermain down, dia bermain turun, tetapi kemarin lawan lawan Bahrain emang tidak terlalu terus-terusan dia berpenampilan bagus, cuman ada memberikan efek kejutnya lah gitu. Itu ada perubahan lah seenggaknya dari Rafael Strike. Nah, gue pengen Eliano dipasang menjadi starter di line up besok. Terus masalah Malik Rizaldi tuh sebetulnya gue ada pembanding yang agak galau, agak membingungkan antara Eliano atau Rafael Rizal atau Malik Rizaldi. Malik Rizaldi masih bisa dipasang kembali kemarin setelah palanya bocor, tetapi dia membuktikan etos kerjanya very baik, sangat bagus, sangat sempurna. Dia menahan rasa sakit walaupun itu darahnya sempat kebuka lagi, sempat menetes lagi, dia keluar lagi, dijahit lagi, dia masuk lagi. Pas dia tampil ngotot gitu, gue yakin rasa sakitnya bakal berkurang dan bakal bisa ketutup. Tapi setelah misalkan ada bolanya out, bolanya keluar, terus ada jeda lah gitu, bakal terasa kembali lah, bakal ada terasa nyutannya juga, tetapi dia tetap berjuang dan memberikan penampilan dengan daya juang yang baik banget, gue bilang sob. Untuk Malik Rizaldi kemarin, walaupun palanya bocor begitu, wah benar-benar masih dibilang solid lah penampilannya. Kalau menurut kalian, sekian dulu menurut None. Kalau menurut kalian, siapa yang tepat mengisi starting line up? Oke, kalian bisa komen atau kalian setuju dengan pendapat pilihan None. Tetapi lebih ya udahlah, karena Malik Rizaldi kemarin habis bocor, Eliano dulu aja lah yang main daripada Malik Rizaldi. Oke sob, gitu aja menurut Nunoy. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, and jaga kesehatan. Bye bye. Optimis 3 poin pertama untuk King Indo di qualification Piala Dunia round 3. Oke?